Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video tutorial. Tutorial kali ini akan saya bawakan mengenai pengisian target kinerja pegawai pada SKP di TRK. Langkah pertama adalah Bapak dan Ibu seperti biasa login ke TRK. Nah, kemudian nanti akan di situ ada kuesioner atau survei. Jika Bapak dan Ibu belum ada waktu misalkan untuk mengisi, bisa kita scroll ke bawah, kemudian kita klik di sini kembali ke TRK. Kemudian lab di sini ya. Nah, setelah itu seperti biasa di tampilan TRK akan seperti ini. Karena kita akan mengisi target kinerja, maka kita klik di sini input SKP utama. Kemudian input SKP. Nah, setelah diklik input SKP, maka akan nampak di sini ada 5 template ya. Jadi untuk pengisian rencana kinerja pegawai itu di tahun 2021 ada 2 periode, yaitu periode pertama dari Januari sampai Juni dengan beda peraturan, dengan periode yang kedua yaitu dari Juni sampai dengan Desember. Nah, kita fokus sekarang ke pengisian untuk periode kedua yaitu dari Juli sampai Desember, karena yang Januari sampai Juni itu sudah kita kerjakan ya. Nah, di sini untuk periode kedua pengisian rencana kinerja pegawai itu sudah disediakan template dari BKD-nya, kita tinggal mengeditnya saja. Di mana template yang ada itu untuk semua guru itu ada 5 ya, dengan template yang sama, hanya tinggal disesuaikan saja. Nah, sekarang bagaimana cara mengeditnya? Langkah pertama adalah klik. Di sini adalah menu edit ya, di sini edit yang berwarna hijau, kita klik. Nah, kemudian akan nampak seperti ini. Nah, jika atasan Bapak dan Ibu belum berubah sesuai dengan kenyataan sekarang, maka Bapak dan Ibu belum bisa mengerjakan atau mengedit rencana kerja pegawainya. Nah, jika sudah berubah atau sudah betul atasannya, maka kita tinggal mengedit. Nah, di sini bagaimana cara mengeditnya? Yang harus diedit adalah yang pertama adalah rencana kerja. Nah, di sini di template-nya sudah nampak tersusunnya RPP efektif. Nah, di sini kita tinggal menambahkan dengan mata pelajaran kita. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah diisi berarti edit selanjutnya adalah target tahunannya. Nah, di sini target tahunannya itu bisa menggunakan dokumen, ada berapa dokumen targetnya, atau bisa menggunakan persentase. Nah, kalau kita menggunakan target tahunan dengan dokumen, mungkin itu ada berapa RPP, ada berapa ya, karena di sini jumlah RPP ya, atau bisa juga kita menggunakan persen saja dengan menggunakan 100 berarti persen ya di sini. Nah, jika sudah mengedit seperti itu, langkah berikutnya hanya tinggal men-scroll ke bawah, karena di sini untuk target bulanannya ini diabaikan, tidak perlu diisi. Jadi kita tinggal klik simpan di sini. Oke. Maka akan berhasil seperti ini, berarti target yang pertama atau rencana kinerja untuk yang pertama itu sudah selesai. Langkah berikutnya adalah menginput angka kredit. Nah, cara menginput angka kredit yaitu dengan cara mengklik yang berwarna ungu ini. Nah, akan nampak seperti ini. Kemudian isi butirnya. Bagaimana cara mengisi butirnya? Yaitu disesuaikan dengan golongan, kemudian atau dengan di sini ya, kita lihat di Excel-nya itu sudah ada sesuai dengan permen RB ya, yang sudah biasa kalau kita akan menaik pangkat. Yang pertama itu untuk seperti ada di dupak ini ya. Nah, kita kopas saja dari sini. Nah, sampai tindak lanjut
penilaian, kita kopas ke sini untuk bulirnya. Untuk butirnya ya maksudnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk output bagaimana? Outputnya juga dilihat di Excel-nya. Ya, jadi sebelumnya Bapak dan Ibu harus membuka Excel-nya ini ya supaya memudahkan pekerjaan. Nah, kita kopas lagi ini untuk outputnya seperti ini ya. Kemudian isikan angka kredit. Mengisi angka kredit itu lihat ke tabel angka kredit. Nah, ini ya. Jadi disesuaikan dengan golongan Bapak dan Ibu. Dan kemudian bisa dilihat di nilai PKG-nya apakah amat baik atau baik. Kalau amat baik berarti yang ini ya. Barisannya kalau baik yang ini. Misalkan di sini amat baik, kemudian kita isikan. Nah, setelah diisi baru kita klik tambah di sini. Maka akan di sini akan ada ya pindah ke bawah. Nah, karena sebelumnya sudah diisi, ini tinggal dihapus saja salah satu ya, sehingga akan nampak satu saja di sini. Baru kita simpan seperti ini. Nah, kemudian untuk template yang kedua. Nah, untuk template yang kedua di sini dengan cara yang sama, yaitu klik edit di sini yang berwarna hijau. Nah, kemudian yang kita fokus di sini yang diedit adalah rencana kerja. Di sini di template-nya adalah terdidiknya siswa dengan metode yang inovatif. Ini bisa ditambahkan di belakangnya, misalkan di SMA negeri berapa ya, atau bisa di tengah di sini ya, tergantung nanti kalimatnya bagaimana. Seperti ini ya. Kemudian untuk target kita samakan saja dengan yang tadi karena ini harus sesuai dengan kepala sekolahnya ya. Kalau kepala sekolahnya menginput target tahunannya dalam persen, maka guru-gurunya juga harus dalam persen. Akan tetapi kalau misalkan kepala sekolahnya dalam bentuk dokumen, maka guru-gurunya pun harus dengan dokumen. Karena di sini pakai persen, kita gunakan pakai persen. Setelah itu seperti tadi kita scroll ke bawah. Untuk yang bulanannya tidak perlu diisi, kita langsung klik simpan. Maka akan tersimpan seperti ini. Yang kedua, kita tinggal ke input angka kreditnya. Kita klik seperti yang tadi, yaitu yang berwarna ungu. Kemudian kita klik di sini bulirnya ya. Kemudian karena tadi sudah yang itunya laporan penilaian kinerjanya sudah di copy, kita tinggal paste di sini, tinggal butirnya ya. Untuk butirnya sama seperti yang pertama, yaitu merencanakan. Ini tinggal dikopas ya sampai tindak lanjut hasil penilaian. Nah, kita pastekan di sini. Nah, kemudian untuk angka kredit. Nah, karena ini kita masih sama butirnya, tadi sudah dituliskan di angka kredit yang pertama, maka di sini tinggal diisikan 0, kemudian tambah. Nah, maka akan pindah ke bawah. Setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini seperti itu ya. Kemudian kita kembali untuk menyelesaikan target yang ketiga, yaitu sasaran yang ketiga atau sasaran pegawai yang ketiga. Kita edit seperti biasa, kita klik yang berwarna hijau ini. Nah, kemudian di sini rencana kinerjanya yang kita edit, terdidiknya siswa dengan metode yang inovatif. Misalkan di sekolah mana ya, atau bisa diselipkan di tengah di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian target tahunannya kita isikan dengan persen ya supaya sesuai dengan yang kepala sekolah. Kemudian kita scroll ke bawah, ini untuk yang bulanan seperti tadi tidak diisi. Kemudian klik simpan. Nah, berarti sudah selesai untuk target yang ketiga.
Nah, kita lanjutkan sekarang ke ininya ya, angka kreditnya. Nah, angka kreditnya untuk yang ketiga berarti sama dengan yang tadi ya, kita klik bulirnya di sini, Kopas. Kemudian untuk outputnya sama, kita klik Kopas dari sini juga. Angka kreditnya ditulis dengan 0 ya. Kemudian tambahkan, maka akan pindah ke bawah. Nah, kemudian untuk yang keempat dengan cara yang sama, untuk yang keempat di sini kita lihat, kita edit di sini rencana kinerjanya, yaitu terbimbingnya siswa tuliskan instansinya. Nah, kemudian aspeknya di sini sama, pakai persen saja 100. Kemudian scroll ke bawah. Ya. Seperti ini, udah di scroll ke bawah, kemudian kita simpan. Nah, kemudian untuk input angka kreditnya untuk yang keempat, kita lihat di Excel-nya di sini. Nah, untuk butir yang keempat, yang terbimbingnya siswa yang kreatif dan inovatif ini, ada kaitannya, yaitu kegiatannya adalah menjadi wali kelas, bisa wakasek, atau wakasek kesiswaan, pembina eskul, petugas tiket dan lain-lain ya. Jadi kita misalkan di sini sebagai wali kelas, berarti di sini menjadi wali kelas. Jadi di sini di butirnya menjadi wali kelas, kemudian di outputnya kita lagi lihat ke Excel-nya, yaitu sama mengenai laporan kinerja, penilaian kinerja ya. Nah, kemudian angka kreditnya di sini berarti kalau wali kelas 50%, 0,5 atau 5% ya, maaf, 5% dari angka kredit yang pembelajaran tadi atau yang di butir 1. Kalau wakil kepala sekolah berarti 50%, dengan catatan tadi di pengajarannya juga harus 50% karena berpengaruh ya untuk penilaian wakil kepala sekolah. Akan tetapi untuk wali kelas itu tidak berpengaruh. Jadi yang tadi butir kesatunya atau target kinerja kesatunya sesuai dengan kreditnya 100% ya. Kemudian untuk menghitung wali kelasnya berarti 5%-nya dari yang tadi. Kalau tadi 24,7 berarti 5%-nya ya dari situ. Seperti ini. Kemudian tambahkan. Kemudian simpan. Nah, kita tinggal satu lagi ya, target atau sasaran kinerja pegawainya, yaitu yang kelima. Dengan cara yang sama, yaitu kita klik editnya di sini. Kemudian rencana kinerjanya, terevaluasinya hasil belajar siswa yang efektif. Nah, di sini boleh ditambahkan instansinya. Seperti itu. Kemudian untuk target tahunannya kita sesuaikan dengan kepala sekolah dalam bentuk persen. Seperti itu. Kemudian scroll ke bawah, untuk bulanannya ini tidak perlu diisi, sama, dia tinggal klik simpan. Kemudian untuk target kinerjanya sudah selesai, tinggal menginput angka kredit.
Nah, kita kembali lagi ke Excel-nya. Di sini lihat untuk target yang kelima. Nah, ini sama seperti nomor 1, berarti sama dengan yang ini ya, merencanakan. Sampai tindak lanjut hasil penilaian. Untuk guru BP berarti tinggal disesuaikan. Kemudian kita paste di sini. Untuk outputnya, lihat di Excel-nya sama ya. Ini sama dengan nomor 1, berarti ini sama berbentuk laporan kinerja. Kita kopas. Berarti angka kreditnya juga 0 karena sudah diakumulasi tadi di target yang pertama. Kita tinggal tambahkan, kemudian simpan. Nah, berarti selesai sudah kita mengedit dari sasaran atau rencana kinerja pegawainya. Ini berarti kita sudah selesai, berarti tinggal nanti untuk pencetakannya untuk yang periode kedua ini di bulan Januari ya, di awal Januari. Kemudian nanti untuk yang periode 1 di awal Desember ya untuk penginputannya. Jadi jangan lupa kalau Bapak Ibu mau mengedit rencana kinerja pegawai ini, disiapkan dulu yaitu Excel-nya ya, yang contoh SKP Dinas Pendidikan, kemudian tabel angka kredit, yaitu untuk membantu dan mempercepat proses pengerjaan dari SKP ini. Demikian mungkin tutorial kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.